Ya, Tribuners, kita ketahui bahwasannya pada hari ini, tepatnya Sabtu 2 November 2024 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ini akan diadakan acara debat kedua calon gubernur Lampung yang diselenggarakan di Hotel Novotel. Nah, untuk mengetahui kira-kira nih seperti apa sudut pandang dari seorang pengamat politik mengenai debat kedua yang akan diselenggarakan nanti malam, kita sudah terhubung bersama dengan Bang Roby Cahyadi selaku dosen politik FISIP Universitas Lampung. Halo, selamat sore Bang Roby. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mutiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Roby, ini kita langsung saja terkait dengan topik bahasan kali ini seputar debat kedua Pilgub Lampung yang kita tahu bahwasannya akan diselenggarakan malam ini Ba'da Istana. Bang Roby, sebelum kita berbincang terkait dengan topik dari debat yang akan diadakan pada nanti malam, ini Mutiara sendiri mungkin untuk awalan ingin bertanya nih Bang Roby, untuk esensi dari debat dalam rangkaian acara jelang pilkada ini sebenarnya seperti apa sih Bang Roby? Ya, baik Mbak Mutiara. Halo Tribuners. Jadi sebenarnya debat itu adalah memberikan sebuah pandangan ya, pandangan kepada publik bahwa para paslon itu layak untuk dipilih. Pandangan itu bisa berupa ide atau gagasan yang dilontarkan oleh mereka, termasuk juga visi misinya. Kira-kira Lampung mau dibangun seperti apa 5 tahun ke depan. Nah, itu perlu dipaparkan sehingga pemilih atau warga masyarakat di Lampung itu bisa menebak atau mengira-ngira bahkan memprediksi kalau mereka memilih salah satu dari dua pasangan calon itu, maka pembangunan di Lampung ada gambaran yang jelas ya, yang jelas. Esensi debat sebenarnya tidak semua publik atau pemilih itu menikmati debat. Rata-rata orang yang menikmati debat adalah orang-orang yang punya pemahaman dan juga literasi politik yang baik ya. Jadi dia menikmati itu. Tapi ada juga sebagian pemilih yang tidak merasa debat sepertinya tidak menarik dan mereka justru lebih suka ikut dalam kegiatan lain seperti kegiatan kampanye baik yang sifatnya tertutup maupun yang sifatnya terbuka. Jadi ini tergantung pilihan dari masing-masing pemilih ya untuk apa bisa menikmati debat atau tidak. Tapi esensinya penting karena sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi wajib hukumnya. Oke, nah jadi sebenarnya untuk agenda debat ini memang merupakan hal yang harus dan wajib untuk dilakukan, Bang Roby, jelang Ya, pilkada betul. ini. Betul, itu wajib ya, hak wajib karena sudah masuk dalam undang-undang pemilihan kepala daerah itu ada yang mengatur dan juga diatur juga dalam peraturan KPU kalau saya tidak salah nomor 1363 ya tahun 2024 tentang mekanisme debat. Jadi itu wajib hukumnya dilaksanakan oleh paslon. Nah, yang maksudnya adalah yang saya katakan tadi adalah untuk mereka bisa memaparkan visi misi dan juga pandangan terhadap pembangunan Lampung ke depan kepada para pemilih. Jadi itu wajib. Oke, wajib Ya, ya. Nah, Bang ya. Roby, ini kan debat kedua, di mana pastinya untuk tema debatnya beda. Dan untuk debat kedua ini, temanya itu mencangkup tentang hukum, pemerintahan, sosial, dan juga budaya. Nah, dari tema-tema debat tersebut, Bang Roby, di antara kedua paslon kita, yakni paslon 01 dan 02, secara materi, ini siapa kira-kira yang mungkin lebih siap dan juga lebih menguasai materi-materi debat Oh, kali ini? ya, pertanyaan yang menarik. Kalau secara teoritis tentu saja petahana ya jauh lebih siap ya. Pak Arinal dan juga Pak Satono jauh lebih siap secara teoritis karena mereka kan kalau Pak Arinal kan petahana sudah 5 tahun pengalaman menjadi gubernur sebelumnya dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi di daerah itu sekretaris daerah. Pak Satono juga pernah menjabat sebagai sekretaris daerah sehingga permasalahan Lampung mereka sudah sangat hafal ya dan mungkin sudah tahu bagaimana mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan pengalaman mereka. Tapi juga tidak bisa dipungkiri juga mungkin Kiai Mirzani dan juga Jihan sebagai dulu anggota DPD juga belajar banyak ya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi sebenarnya dua-duanya sudah menurut saya sudah mempersiapkan diri
dan juga tim suksesnya atau mungkin tim debatnya juga sudah mempersiapkan diri kira-kira apa nanti yang akan ditanyakan dan juga kira-kira prediksi jawabannya seperti apa. Jadi jawaban saya ya dua-duanya mungkin sudah mempersiapkan diri, tapi dari sisi pengalaman paslon 01 sedikit lebih berpengalaman ya dibandingkan dengan paslon 02. Oke, Begitu. jadi memang kalau dari pengalaman tentunya paslon nomor satu sedikit lebih unggul karena Ya, sudah 5 tahun pernah menjabat sebagai ya, Gubernur Lampung. Nah, Bang Robi, ya. ini dari mungkin kan kita tahu bahwasannya 02 ini newcomers lah kalau untuk di Pilgub, orang baru Hmm. istilahnya kalau untuk di pemilihan Gubernur Lampung. Ini menurut dari Bang Robi sendiri, apa strategi yang mungkin harus disiapkan terkait dengan tema-tema debat supaya nanti bisa istilahnya menyeimbangkan paslon 01 yang memang secara teori pengalaman mereka ini sudah lebih sedikit gitu, Bang? Hmm. Ya, tema debat kali ini kan berbeda ya. Kalau tema debat yang pertama dulu, kalau saya tidak salah, infrastruktur dan ekonomi ya. Kalau Iya. tema debat kali ini hukum, tata kelola pemerintahan, sosial dan budaya. Ini kan kajiannya sangat luas ya. Hukum, tata kelola pemerintahan itu governance dan juga permasalahan sosial budaya. Permasalahannya banyak sosial budaya itu di Lampung. Berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, bisa saja mungkin pasangan 02 belajar dari guru-guru yang lain ya, dari Baik. tim suksesnya dan juga dari pengalaman Jihan sebagai anggota DPD. Tapi lebih sebenarnya begini, debat ini kan pemaparan visi misi dan bagaimana mentransfer ya visi misi itu dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk program dan dalam bentuk kegiatan. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di Lampung itu dijawab dengan pandangan mereka terhadap permasalahan itu dan apa yang mereka tawarkan terhadap untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dari sisi mereka, dari sisi masing-masing paslon baik 01 maupun 02. Jadi mungkin kita nanti lihat saja apa kejutan-kejutan yang bisa dimunculkan dalam debat kedua ini ya. Kedua. Kalau debat pertama kemarin kan sepertinya agak monoton ya Mbak Mutiara. Jadi Iya. tidak ada apa namanya debat kan harusnya menyerang dan juga Agak lebih diserang gitu. intens gitu ya. Walaupun dalam konteks yang masih beretika ya, artinya tidak menyerang secara personal, tapi idenya yang diserang atau gagasan yang ini mudah-mudahan nanti malam ini muncul ya. Jadi Oke, baik. jadi banyak yang menarik untuk ditonton. Oke, harapannya seperti itu. Jadi Ya. lebih menarik lagi ini untuk masyarakat Lampung juga melihat ide-ide ataupun visi misi yang dikeluarkan, yang disampaikan Ya. oleh kedua paslon. Nah, Bang Robi, dari tema-tema debat yang akan menjadi topik debat pada debat kedua kali ini, sebenarnya kalau dari Bang Robi sendiri, ini melihatnya tema apa sih atau isu apa sih yang sebenarnya harus ditekankan dalam debat kali ini yang memang sesuai lah Ya. dengan kondisi di Provinsi Lampung. Ya, untuk debat kedua kali ini kan ada sebenarnya ada 4 subtema ya, Iya, betul. yaitu hukum, pemerintahan, tata kelola pemerintahan, eh, lalu sosial dan budaya. Karena ada kata sosial dan budaya. Eh, Mekanisme hukum atau permasalahan hukum banyak ya. Permasalahan pemerintahan itu juga banyak ya. Banyak. Misalnya permasalahan pemerintahan itu misalnya bagaimana korupsi, kolusi, nepotisme, lalu bagaimana tata kelola pemerintahan, anggaran pendapatan belanja negara, lalu bagaimana pemerintah bisa maksimal, pelayanan publiknya bisa optimal. Ya, terus masalah-masalah sosial di Lampung juga banyak, misalnya masalah lahan, konflik tanah, masalah air bersih, masalah polusi, reboisasi, masalah anak jalanan, masalah kemiskinan dan banyak sekali ya. Masalah budaya juga banyak juga. Jadi tergantung nanti kira-kira apa yang akan diambil ya soalnya kan nanti kan soalnya itu sudah disiapkan oleh para panelis beberapa Betul. soal nanti kan mereka mengambil ya memilih jadi peluang untuk pertanyaan muncul ya bisa dari empat subtema itu semuanya bisa muncul yang menjadi titik tekan adalah bagaimana mereka siap untuk menjawab semua pertanyaan begitu Mbak Mutiara. Baik. Nah, Bang Robi, ini di sesi terakhir Mutiara ingin bertanya terkait dengan agenda debat yang kita tahu bahwasannya ini debat kalau tidak salah diselenggarakan 3 kali, baik itu di kabupaten ataupun kota dan juga di provinsi. Nah, dari ketiga debat ini sebenarnya
agenda debat ini seberapa efektif atau apakah begitu mempengaruhi opini dari masyarakat Ya, untuk memilih ya. calon kepala daerah saat pilkada Ya. November nanti? Ya, betul. Ya, ini pertanyaan yang menarik dan sering ditanyakan ya. Bagaimana efektivitas debat? Di awal tadi saya jelaskan bahwa debat ini menarik untuk orang-orang yang punya literasi politik yang cukup. Ya, artinya dia punya pemahaman politik yang cukup. Kalau misalnya kita asumsikan, misalnya di Lampung ini, di Provinsi Lampung itu dibagi menjadi dua wilayah geografis yang berbeda ya, wilayah geografis perkotaan dan wilayah geografis pedesaan. Biasanya orang-orang yang tertarik untuk mengikuti debat itu adalah wilayah geografisnya perkotaan. Sedangkan di wilayah geografis pedesaan, karena ini di TV nasional, bisa saja mereka tidak menonton ya, mungkin karena masalah jaringan listrik, masalah TV yang tidak terkonek dan lain-lain ya. Jadi mereka tidak, dan juga bagi penduduk di pedesaan mungkin juga tidak terlalu sudahlah biarkan saja berdebat kita nggak nyambung gitu ya, atau sebenarnya tidak terlalu menarik, saya ada tugas lain yang lebih penting. Jadi artinya efektivitasnya mungkin lebih, kalau saya berpendapat lebih kepada orang-orang yang punya literasi politik yang cukup baik itu biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan yang dia punya literasi yang cukup. Nah, kalau ditanya, pertanyaan yang kedua adalah seberapa efektif debat ini mempengaruhi publik untuk memilih. Nah, ini juga perlu dijelaskan bahwa orang memilih ini, apalagi paslonnya cuma dua ya, 1 dan 2, jadi memilih satu dari dua pilihan. Itu berbeda jika memilih satu dari lebih dari dua pilihan. Kalau calonnya ada 3, calonnya ada 4, itu perdebatannya atau pertarungannya akan semakin seru karena semua menawarkan program. Tapi kalau hanya memilih satu di antara dua, ini jauh lebih mudah. Seseorang itu secara teori politik dia sudah punya pilihan. Jadi misalnya Mbak Mutiara ini sudah punya pilihan dan orang-orangnya sudah punya pilihan. Jadi ikut debat itu hanya meyakinkan sebenarnya, meyakinkan pilihan saya ternyata nggak salah, karena menurut saya pilihan saya bagus dalam berdebat. Nah, itu lebih meyakinkan. Tetapi ada juga kalau misalnya dia sudah yakin pilihannya adalah X, tapi pada saat debat X tersebut tidak baik menurutnya, dia tidak berubah, itu tetap dia akan memilih X, gitu ya. Nah, tetapi dari sisi matematika politik, ini kan ada orang yang sudah memilih, sudah yakin untuk memilih pilihannya, tapi ada juga orang yang masih galau dalam memilih. Ya. Nah, orang yang galau ini sebenarnya efektivitasnya itu di orang yang galau. Jadi kalau dia merasa calonnya, misalnya Y adalah menurut dia, baik, lebih baik dari X, maka dia berpotensi untuk milih Y. Ya. Nah, misalnya ini debat 1, dia X menurut dia bagus, dia milihnya X. Debat 2 Y bagus, dia milihnya Y. Tapi akhirnya di debat 3 X atau Y gitu, dia milih, ya tetap dia akan memilih yang dia rasa lebih baik. Nah, ini bagi pemilih-pemilih yang masih galau ini penting dalam acara debat ini penting. Oke, jadi memang sebenarnya untuk efektivitas acara debat sendiri ini lebih kepada pemilih ataupun masyarakat yang masih galau harus milih siapa di antara dua paslon, khususnya untuk di Pilgub Lampung. Salah satu yang sering galau itu adalah pemilih pemula, generasi Gen Z. Gen Z kalau sekarang, betul sekali Bang. Yang biasanya galau itu Gen Z. Iya, baik. Nah, Bang Robi, mungkin itu saja tadi perbincangan kita mengenai agenda debat kedua Pilgub Lampung. Terima kasih banyak Bang Robi atas waktu dan juga informasinya. Baik. Sampai jumpa di lain waktu dan sehat selalu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mutiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan dosen politik FISIP Universitas Lampung, yaitu Bang Robi Cahyadi, mengenai debat kedua Cagup Lampung yang akan diadakan pada malam ini, tepatnya Sabtu 2 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Hotel Novotel. Harapannya Tribuners, dengan adanya debat kedua ini bisa membuka kembali pilihan bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihannya, kira-kira akan memilih siapa kepala daerah di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja terkait dengan breaking news kali ini. Nantikan tayangan breaking news terupdate lainnya hanya bersama dengan saya Mutiara di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.